Malam di Kalimantan selalu punya cara sendiri untuk terasa lebih sunyi. Hutan yang tampak diam justru menyimpan ribuan cerita tentang sesuatu yang tidak lagi hidup, namun juga tidak pernah benar-benar mati. Di antara banyak kisah makhluk gaib yang dikenal di Indonesia, ada satu sosok yang tidak sekadar menakutkan, tapi juga menyimpan kisah pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Ia bukan hantu yang lahir karena dibunuh, bukan arwah penasaran, bukan pula korban ketidakadilan. Ia memilih jalannya sendiri. Inilah kisah tentang Kuyang, dan inilah asal-usulnya. Namanya Ratna Ayu Lestari. Di desa Sungai Merah, sebuah desa kecil di tepian hutan Kalimantan, nama Ratna Ayu dulu selalu disebut dengan nada kagum. Ia dikenal sebagai gadis tercantik di desa. Kulitnya cerah, wajahnya halus, rambutnya panjang dan hitam seperti malam tanpa bintang. Sejak remaja, Ratna terbiasa diperhatikan. Tatapan mata lelaki, bisik-bisik iri para perempuan, dan pujian yang datang tanpa ia minta. Kecantikan adalah identitasnya, dan tanpa ia sadari, itu juga menjadi kutukannya. Tahun-tahun berlalu, Ratna kini menginjak usia 32 tahun. Di kota, usia itu bukan apa-apa. Namun di desa, usia itu mulai dianggap terlambat. Setiap hajatan, setiap arisan, pertanyaannya selalu sama. Ratna, kapan nyusul? Cantik-cantik kok belum ada suami? Awalnya Ratna tersenyum. Lama-lama senyum itu terasa dipaksakan. Ia mulai menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Kecantikannya mulai pudar. Garis halus di sudut mata, kulit yang tak lagi secerah dulu, dan yang paling ia takuti, para lelaki mulai berpaling ke gadis yang lebih muda. Ratna tidak takut sendirian. Ia takut tidak lagi dianggap berharga. Di desanya, perempuan yang menua tanpa pasangan sering jadi bahan kasihan, bahkan bahan ejekan. Ia melihat sendiri bagaimana perempuan tua hidup sendirian bergantung pada belas kasihan keluarga, diperlakukan seolah tak lagi punya masa depan. Ratna bersumpah dalam hatinya, "Aku tidak akan berakhir seperti mereka." Namun waktu tidak peduli pada sumpah manusia. Semua berubah ketika Ratna bertemu Mak Juhara, seorang perempuan tua yang tinggal di pinggir hutan. Orang-orang mengenalnya sebagai dukun, tabib, sekaligus sosok yang dihindari. Mak Juhara tidak jelak, tapi anehnya wajahnya tak tampak setua usianya. Kulitnya keriput, tapi matanya tajam. Suaranya serak, tapi auranya kuat. Saat pertama kali bertemu, Mak Juhara menatap Ratna lama. Terlalu lama. Lalu ia berkata pelan, "Kau takut tua, Nak?" Ratna tersentak. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari ejekan siapapun. Ratna mulai sering mengunjungi Mak Juhara. Awalnya dengan alasan obat tradisional, lalu berubah menjadi curhat. Tentang ketakutan, tentang iri, tentang rasa tidak ingin dilupakan. Mak Juhara hanya mendengar, tidak menghakimi. Hingga suatu malam, ia berkata, "Ada cara untuk melawan waktu, tapi tidak semua manusia sanggup membayar harganya." Ratna tidak langsung menjawab. Namun sejak malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata Mak Juhara terus berputar di kepalanya. Harga apa yang lebih mahal daripada kehilangan diri sendiri? Beberapa hari kemudian, Ratna kembali ke gubuk itu. Malam sudah turun. Hutan terasa hidup. Suara serangga, desir angin, bau tanah basah. Mak Juhara sudah menunggu. Di depannya ada mangkuk tanah hitam, kain putih lusuh, dan cairan merah gelap yang baunya amis. Mak Juhara menatap Ratna dan berkata, "Kalau kau melangkah lebih jauh, jangan berharap bisa kembali seperti dulu." Ratna ragu,
Tangannya gemetar. Namun bayangan wajahnya yang menua, sendirian, dilupakan, terlalu menakutkan. Dan malam itu, Ratna Ayu Lestari mengambil langkah pertama menuju jalan yang tidak lagi manusiawi. Ratna belum tahu satu hal. Ilmu yang akan ia pelajari tidak hanya mengambil darah orang lain, tetapi juga akan mencabik nuraninya, memutus ikatan kemanusiaannya, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bahkan setan pun enggan mendekat. Dan dari ketakutan akan menjadi tua, lahirlah teror yang kelak dikenal masyarakat Kalimantan sebagai Kuyang. Malam itu, hutan Sungai Merah tidak seperti biasanya. Angin tidak berembus, daun-daun tidak bergerak, seolah alam sendiri sedang menahan napas. Ratna Ayu Lestari berdiri di depan gubuk Mak Juhara. Kakinya terasa berat, namun langkahnya tetap maju. Tidak ada yang memaksanya. Tidak ada yang menyeretnya. Ia datang atas kemauannya sendiri. Di dalam gubuk, cahaya lampu minyak bergetar lemah. Bayangan di dinding bergerak tak wajar. Padahal tidak ada apapun yang bergoyang. Mak Juhara duduk bersila di depan sebuah tikar anyaman tua. Di atasnya tersusun rapi benda-benda yang membuat Ratna menelan ludah. Sebilah pisau kecil berkarat, mangkuk tanah hitam dari kuburan lama, kain kafan lusuh, dan kendi berisi cairan merah kehitaman. Bau amis langsung menusuk hidung. Bukan bau daging, bukan bau darah segar. Lebih seperti bau sesuatu yang sudah mati, tapi belum benar-benar pergi. Mak Juhara menatap Ratna lama. Tatapannya bukan tatapan dukun, melainkan tatapan seseorang yang sudah terlalu lama berjalan di kegelapan. Sekali kau mulai, katanya pelan, tidak ada jalan pulang. Ratna mengangguk pelan. Aku siap, jawabnya meski suaranya bergetar. Mak Juhara menghela napas panjang. Ilmu ini bukan soal cantik, bukan soal awet muda. Ini soal menukar kehidupan. Mak Juhara menggeser mangkuk tanah ke depan Ratna. Darahmu, katanya, adalah kunci pertama. Pisau berkarat disodorkan. Ratna ragu. Tangannya gemetar hebat. Namun bayangan wajahnya yang menua, sendirian, dilupakan, kembali menghantam pikirannya. Ia menggigit bibir, lalu menggores telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke tanah hitam. Tanah itu langsung menyerapnya, seolah haus. Mak Juhara mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenal Ratna. Bukan bahasa daerah, bukan bahasa manusia. Tiba-tiba hawa di dalam gubuk berubah dingin. Lampu minyak berkedip keras. Mak Juhara berhenti merapal. Sekarang, katanya lirih, sebutkan satu nama. Ratna mengernyit. Nama siapa? Mak Juhara menatapnya tajam. Nama yang kau rela hilang. Ratna terdiam. Dalam benaknya muncul banyak wajah. Namun satu wajah muncul paling jelas. Seorang perempuan hamil, istri dari lelaki yang dulu menolaknya. Ratna menggigil. Aku tidak bermaksud. Mak Juhara memotong. Ilmu ini tidak hidup dari niat baik. Air mata Ratna jatuh, namun bibirnya tetap bergerak. Ia menyebut nama itu. Dan pada saat itulah, angin keras menghantam gubuk. Cairan merah di dalam kendi mendidih, bukan karena api, melainkan karena sesuatu yang hadir. Mak Juhara menunduk dalam-dalam. Dengarkan, katanya pada Ratna, malam ini kau belum menjadi kuyang, tapi pintunya sudah terbuka. Ia mengikat kain kafan ke pinggang Ratna. Mulai sekarang, setiap malam purnama, tubuhmu akan memanggil apa yang kau tanam malam ini. Ratna merasakan dadanya sesak, nafasnya berat. Ia merasa ada sesuatu di dalam tubuhnya yang bukan miliknya lagi. Saat Ratna keluar dari gubuk, langit tampak lebih gelap dari sebelumnya. Hutan kembali bersuara, namun kini setiap suara terasa mengawasinya. Di rumah, Ratna mencuci tangannya berkali-kali.
Namun bau amis itu tidak mau hilang. Saat ia menatap cermin, wajahnya tampak sama, cantik, utuh. Namun jauh di dalam matanya, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang lapar. Ratna belum tahu bahwa perjanjian darah tidak pernah berhenti pada satu korban. Ia akan menuntut lebih sering, lebih dekat. Dan ketika panggilan itu datang, tidak ada doa yang bisa menghentikannya. Karena di malam purnama berikutnya, tubuh Ratna Ayu Lestari akan mengalami perubahan pertama. Perubahan yang akan memisahkan kepala dari tubuhnya. Malam purnama datang tanpa hujan. Langit Sungai Merah bersih, terlalu terang, seolah bulan sengaja ingin melihat apa yang akan terjadi pada Ratna Ayu Lestari. Sejak senja, Ratna sudah merasa tidak beres. Dadanya sesak, lehernya terasa panas, seperti diikat sesuatu. Dan setiap kali ia menelan ludah, ada rasa nyeri samar, seolah tulang-tulang di dalam lehernya mulai longgar. Ratna mencoba menenangkan diri. Ini cuma sugesti, gumamnya. Namun tubuhnya tahu kebenaran lebih cepat dari pikirannya. Ketika jam mendekati tengah malam, Ratna terbangun dari tidurnya dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Bau amis itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia duduk di tepi ranjang, kepalanya berdenyut hebat. Di telinganya terdengar bisikan, bukan suara jelas, melainkan dorongan. Keluar, terbang, makan. Ratna menutup telinga, namun suara itu bukan datang dari luar. Ia datang dari dalam tubuhnya sendiri. Ratna jatuh ke lantai, lehernya menegang, rahangnya terkunci, dan tiba-tiba, krak, bunyi retakan kecil terdengar dari tulang lehernya. Ratna menjerit, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasakan sesuatu yang mustahil terjadi. Kulit lehernya meregang, otot-ototnya terasa seperti ditarik paksa. Dan di balik rasa sakit itu, ada sensasi lega yang mengerikan. Pelan, sangat pelan, kepalanya mulai terangkat dari tubuhnya sendiri. Tidak ada darah muncrat, tidak ada kematian. Justru sebaliknya, Ratna masih hidup, masih sadar. Ia bisa melihat tubuhnya sendiri tergeletak di lantai, sementara kepalanya melayang beberapa jengkal di udara. Usus-ususnya keluar, menggantung, masih berdenyut, masih hangat. Rasa jijik bercampur panik menghantam pikirannya. Ini tidak mungkin, namun tubuhnya tidak menolak. Tubuhnya menerima. Saat itulah rasa sakit menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lain. Lapar, bukan lapar makanan, bukan haus air. Lapar yang membuat Ratna bisa mencium bau darah dari kejauhan, aroma kelahiran, detak jantung manusia. Matanya berubah tajam, pendengarannya meningkat. Ia bukan lagi Ratna yang dulu. Ia adalah sesuatu yang baru lahir, tanpa sayap, tanpa belajar. Tubuh barunya tahu apa yang harus dilakukan. Kepala Ratna melesat keluar rumah melalui celah atap. Malam dingin di wajahnya. Angin menerpa usus-usus yang bergoyang di bawah. Di kejauhan, ia melihat cahaya redup dari sebuah rumah. Rumah itu mengeluarkan bau yang membuat seluruh dirinya bergetar. Bau darah segar. Rumah itu milik seorang perempuan yang baru melahirkan 2 hari lalu. Ratna, atau apapun dirinya sekarang, hinggap di atas atap. Ia menunduk, tidak ada rasa kasihan, tidak ada ragu, hanya naluri. Ia menempel di celah atap, menjulurkan lidahnya, dan menghisap darah dari tubuh yang sedang lemah. Tidak ada jeritan, tidak ada saksi, hanya seorang bayi yang tiba-tiba menangis keras tanpa sebab. Menjelang subuh, Ratna kembali. Kepalanya menyatu lagi dengan tubuh. Usus-ususnya masuk kembali seolah tidak pernah keluar. Saat matahari terbit, Ratna bangun di ranjangnya. Tubuhnya utuh, wajahnya justru tampak lebih segar. Namun di dalam dadanya, ada perasaan yang tidak bisa dihapus. Ia telah melakukannya. Dan yang paling mengerikan, sebagian dari dirinya menyukainya. Kematian pertama tidak pernah terasa paling berat. Yang paling berat adalah menyadari bahwa kau masih bisa hidup normal setelah melakukannya. Dan sejak malam itu, setiap purnama akan datang lebih cepat. Karena yang sudah mencicipi darah tidak pernah puas hanya sekali. Awalnya, semua terlihat seperti kebetulan. Perempuan yang baru melahirkan itu jatuh sakit beberapa hari setelahnya. Tubuhnya lemas. Darahnya seperti terkuras, namun tidak ada luka, tidak ada bekas gigitan.
Orang-orang menyebutnya masuk angin. Ada juga yang bilang karena kelelahan setelah melahirkan. Tidak ada yang berani berpikir lebih jauh. Belum. 2 minggu kemudian, kejadian serupa terulang. Seorang ibu hamil tua mendadak pingsan di rumahnya pada dini hari. Saat sadar, wajahnya pucat seperti kain kafan. Bayi dalam kandungannya selamat, namun denyut jantungnya melemah. Tetangga mulai gelisah. "Anginnya aneh akhir-akhir ini," kata seseorang. "Aku lihat cahaya di atas atap rumah semalam," sahut yang lain. Namun semua masih dibungkus dengan tawa gugup, karena lebih mudah menertawakan ketakutan daripada mengakuinya. Sementara itu, Ratna Ayu Lestari justru tampak bersinar. Wajahnya kembali seperti dulu. Kulitnya lebih kencang, tatapannya lebih hidup. Beberapa perempuan mulai berbisik iri. Kok dia malah awet muda ya? Tidak ada yang tahu bahwa setiap senyum Ratna di siang hari dibayar dengan darah di malam hari. Ratna sendiri mulai berubah. Ia tidak lagi menangis setelah malam purnama, tidak lagi muntah, tidak lagi gemetar. Yang ada hanya rasa kosong yang meminta diisi. Kini, bukan hanya saat purnama, Ratna mulai terbang di malam biasa. Lebih rendah, lebih hati-hati. Ia belajar mengenali bau, belajar memilih rumah, belajar menahan diri agar tidak meninggalkan jejak. Ia bukan lagi perempuan yang ketakutan. Ia adalah pemburu. Semuanya berubah ketika seorang anak kecil bernama Ilham melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Malam itu, Ilham terbangun untuk buang air. Saat menengadah ke atap, ia melihat bayangan melintas. Bentuknya bulat, dengan sesuatu menggantung di bawahnya. Ilham berlari ke ibunya sambil menangis. "Bu, ada kepalanya terbang." Kata-kata itu membuat bulu kuduk orang dewasa berdiri. Keesokan harinya, para orang tua mulai mengunci rumah lebih rapat. Ijuk dipasang di ventilasi, paku ditancapkan di kusen jendela. Nama itu mulai muncul, pelan, dalam bisikan. Kuyang. Bukan sebagai cerita, bukan sebagai mitos, tapi sebagai kemungkinan yang menakutkan. Ratna kembali ke gubuk Mak Juhara. Wajahnya tegang. "Aku tidak bisa berhenti," katanya. Mak Juhara tidak terkejut. "Ilmu ini tidak mengenal kata cukup," jawabnya dingin. Ratna menatap perempuan tua itu. "Apa aku masih bisa berhenti dan hidup normal?" Mak Juhara terdiam lama, lalu berkata pelan, "Setiap kali kau terbang, satu bagian dari dirimu mati. Jika kau berhenti sekarang, tubuhmu akan menagih semua yang kau ambil." Ratna menggigil. Berhenti berarti mati. Melanjutkan berarti menjadi monster. Malam itu, Ratna terbang lagi. Namun kali ini, ia merasa ada yang berbeda. Di bawah, di antara bayangan pepohonan, ada orang-orang berjaga, membawa obor, membaca doa, menunggu sesuatu yang tidak ingin mereka lihat, tapi takut jika tidak datang. Ratna melayang lebih tinggi. Untuk pertama kalinya sejak berubah, ia merasa takut. Karena ketika monster mulai takut, itu artinya manusia sudah mulai melawan. Dan di desa Sungai Merah, malam berikutnya akan menjadi malam di mana darah tidak hanya ditumpahkan oleh kuyang. Desa Sungai Merah tidak pernah seterang malam itu. Obor-obor menyala di sudut-sudut jalan. Doa dilantunkan lirih. Ijut, paku dan duri dipasang di setiap rumah yang memiliki perempuan hamil. Warga tidak lagi menertawakan ketakutan. Mereka bersiap, karena semua tahu
Jika malam ini teror itu datang lagi, maka ini bukan lagi soal mitos. Ini soal bertahan hidup. Ratna Ayu Lestari duduk sendirian di rumahnya. Ia tidak menyalakan lampu. Lehernya kembali terasa panas. Napasnya berat. Darahnya berdenyut dengan irama yang ia kenal betul. Panggilan itu datang lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan hanya lapar. Ada ketakutan di dalamnya. Ratna sadar. Desa sudah menunggunya. Ia berdiri di depan cermin. Wajah yang ia lihat masih cantik, masih muda, masih seperti yang ia inginkan sejak awal. Namun mata itu tidak lagi milik manusia. Semua ini cuma ingin hidup, bisiknya. Dan malam itu, Ratna memilih untuk terbang untuk terakhir kalinya. Saat kepalanya terlepas dari tubuh, Ratna melesat ke langit dengan cepat. Namun ia tidak sendirian. Dari bawah, beberapa warga melihat bayangan itu. Itu dia! Jangan biarkan turun! Tali ijuk dibentangkan. Doa dibacakan lebih keras. Ratna mencoba menukik, namun sesuatu menyentuh ususnya. Ia menjerit. Ususnya terlilit ijuk dan duri. Setiap gerakan membuatnya semakin terikat. Untuk pertama kalinya sejak menjadi kuyang, Ratna benar-benar panik. Ia berusaha terbang kembali ke rumahnya, namun waktu bergerak terlalu cepat. Subuh semakin dekat. Ratna tahu satu hal, jika ia tidak kembali ke tubuhnya sebelum matahari terbit, semuanya akan berakhir. Dalam kepanikan dan rasa sakit, ia melihat ke bawah, warga desa, Mak Juhara, dan tubuhnya sendiri di kejauhan. Ratna menjerit, bukan lagi sebagai monster, tapi sebagai manusia. Namun tidak ada yang bisa menolong. Saat cahaya pertama pagi menyentuh langit, teriakan itu terhenti. Bayangan itu jatuh ke tanah. Pagi hari warga menemukan sesuatu di tepi hutan. Tubuh Ratna Ayu Lestari tergeletak kaku, utuh, tanpa luka. Namun, kepalanya tidak ada. Tidak ditemukan darah, tidak ditemukan organ. Hanya tubuh kosong yang terlihat seperti tertidur. Mak Juhara menghilang pagi itu. Gubuknya kosong, tidak ada jejak, seolah perempuan tua itu tidak pernah ada. Hari-hari berlalu, tidak ada lagi perempuan sakit misterius, tidak ada bayi yang melemah tanpa sebab, tidak ada cahaya di atas atap rumah. Warga percaya, kuyang telah musnah. Ratna Ayu Lestari dikuburkan tanpa upacara besar. Namanya jarang disebut. Kisahnya pelan-pelan menjadi bisik, menjadi peringatan. Bertahun-tahun kemudian, di desa lain, jauh dari Sungai Merah, seorang perempuan muda dikenal karena kecantikannya yang tak pernah pudar. Ia jarang tidur malam, dan orang-orang sering mencium bau amis saat ia lewat. Di suatu malam sunyi, seorang anak kecil menengadah ke langit dan berkata, "Bu, ada kepalanya terbang." Kisah kuyang bukan tentang satu nama, bukan tentang satu desa, dan bukan tentang satu masa. Selama manusia takut menua, takut kehilangan, dan rela mengorbankan orang lain demi dirinya sendiri, selama itu pula, ilmu hitam seperti kuyang akan selalu menemukan jalan untuk bertahan. Karena yang paling mengerikan bukan hantu yang terbang di malam hari, melainkan keputusan manusia saat ia memilih berhenti menjadi manusia. Dan jika suatu malam kau melihat bayangan melintas di atas atap rumahmu, jangan buru-buru menyalahkan gelap. Bisa jadi itu bukan cerita lama. Bisa jadi itu baru permulaan. SDBARTAI, undur diri dan bye-bye.